Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu. Channelnya informasi dan edukasi ya. Semoga para penonton channel YouTube Pandu Windu selalu diberkahi dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang perubahan makna kata ya. Kita tahu bahwa bahasa atau kata itu sifatnya dinamis ya. Dia akan berkembang terus mengikuti zaman. Nah, makanya pasti ada kata atau makna kata yang berubah. Nah, ya di sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, macam-macam perubahan makna kata ya. Ada 6. Yang pertama makna meluas, yang kedua makna menyempit, ketiga amelioratif atau ameliorasi, yang keempat peyoratif atau peyorasi, kelima sinestesia, keenam asosiatif. Nah, itu adalah macam-macam perubahan makna kata. Yang pertama adalah makna meluas ya. Jadi makna meluas memiliki pengertian cakupan makna sekarang ya atau masa kini lebih luas daripada makna yang lama ya. Nah, itu atau makna yang dulunya sempit sekarang menjadi luas. Nah, itu disebut makna meluas atau generalisasi. Nah, di sini ada contoh ya. Pelayaran ke negara Prancis itu dipimpin oleh Kapten Sugianto. Nah, di sini ada kata pelayaran. Nah, diberi warna merah. Nah, kata pelayaran makna dulu atau asalnya mengarungi lautan dengan perahu layar, tapi kini bermakna mengarungi lautan dengan kapal bermesin. Nah, ada juga contoh lain. Siapa yang ibu cari di sini? Nah, di sini ada kata ibu ya. Nah, kata ibu memiliki makna asal orang tua ya yang mengandung kita. Nah, dulu maknanya, tetapi sekarang meluas maknanya. Kata ibu saat dapat untuk menyebut wanita yang berkedudukan lebih tinggi daripada kita ya. Kalau kita tidak kenal sama seseorang perempuan usianya di atas kita, pasti kita akan memanggil atau menyebut kata ibu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan makna menyempit atau spesialisasi. Cakupan makna kata yang sekarang lebih sempit atau terbatas daripada makna yang dulu atau makna asalnya. Nah, ini kebalikan dari makna meluas ya. Yang dulu luas sekarang menjadi sempit. Nah, di sini contoh, saya bercita-cita ingin menjadi sarjana pendidikan. Nah, di sini ada kata sarjana. Nah, kata sarjana dulu dipakai untuk menyebut cendekiawan atau orang pintar atau orang berilmu ya. Nah, dulu orang pintar walaupun tidak lulusan perguruan tinggi disebut sarjana. Tetapi kalau sekarang kata sarjana dipakai untuk menyebut orang yang telah lulus dari jenjang strata 1 di perguruan tinggi. Nah, itu contoh makna menyempit sarjana. Nah, contoh yang kedua di sini ada kata ustadz ya. Ustadz Harun sedang pergi melakukan ibadah umroh. Nah, dulu kata ustadz itu memiliki makna guru, tetapi kalau sekarang lebih sempit ya. Kata ustadz itu terbatas pada guru mengaji atau guru agama Islam ya. Nah, itulah dua contoh makna menyempit
ya, kata ustadz dan kata sarjana. Nah, selain dua contoh ini masih banyak contoh yang lain. Nah, yang ketiga ada amelioratif atau ameliorasi. Suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada makna kata lama, ya. Jadi penghalusan kata amelioratif itu. Nah, di sini ada contoh. Anak-anak penyandang tunarungu pun berhak mengenyam pendidikan. Nah, di situ ada kata tunarungu, ya. Tunarungu itu nilainya lebih tinggi atau lebih halus dibanding kata tuli, ya. Nah, tunanetra lebih halus dibanding kata buta. Nah, ya. Ini contoh amelioratif. Nah, kemudian contoh lain. Nah, dalam acara perpisahan kelas 3, kepala sekolah hadir bersama istri. Nah, kata istri dirasakan lebih tinggi derajatnya atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada kata bini, ya. Nah, kata bini itu lebih kasar dibanding kata istri. Ya, contoh lain misalkan kata hamil, mengandung itu lebih baik dibanding kata bunting. Nah, ya. Jadi sekali lagi amelioratif itu adalah penghalusan kata. Jadi dinilai sebuah kata itu lebih sopan sekarang dibanding dulu. Nah, yang keempat ada peyoratif atau peyorasi. Nah, ini kebalikan dari ameliorasi. Ameliorasi kata yang lebih halus, lebih sopan. Kalau peyoratif berarti suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih rendah nilai rasa bahasanya daripada nilai pada makna kata lama. Jadi lebih kasar peyoratif. Nah, di sini ada contoh, ya. Direktur perusahaan ini ternyata berbini 3. Nah, kata bini itu dianggap baik pada masa lampau, tetapi kalau sekarang dirasakan kasar. Nah, itu disebut dengan peyoratif. Jadi yang baiknya di zaman sekarang itu adalah kata istri dibanding kata bini, ya. Nah, itu contoh peyoratif. Nah, ini ada satu lagi contoh peyoratif, ya, selain kata bini. Nah, orang itu dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Nah, di sini ada kata dipecat, ya. Kata dipecat untuk pemakaian sekarang nilai rasanya kurang sopan atau kasar, ya. Sekarang masyarakat lebih senang menggunakan kata di PHK atau dirumahkan. Nah, yang kelima ada makna kata sinestesia, yaitu perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Misalnya pengecap menjadi pendengaran, pendengaran menjadi pengecap, penglihatan menjadi pengecap, ya. Yang tadi dirasakan oleh lidah bisa dirasakan oleh mata atau telinga. Nah, itu yang disebut dengan sinestesia. Nah, di sini ada contoh sinestesia. Suara penyanyi Ernie Johan sampai saat ini masih empuk. Nah, kata empuk sebenarnya yang merasakan adalah indera peraba, kulit, dengan makna lunak atau tidak keras. Akan tetapi pada kalimat tersebut, kata empuk yang dirasakan adalah indera pendengar, telinga, dengan makna merdu. Nah, ini, ya, empuk.
empuk-empuk sedap suaranya. Nah, itu berarti dirasakan oleh telinga. Nah, contoh lain, model bajunya manis. Nah, berarti kata manis sebenarnya yang merasakan ada indera pengecap lidah ya. Misalkan kecap kita rasakan ke lidah manis. Nah, dengan makna legi atau rasa seperti rasa gula. Dalam kalimat tersebut, kata manis yang menangkap adalah indera penglihatan mata dengan makna menarik. Nah, itulah dua contoh sinestesia. Nah, yang keenam atau yang terakhir, ini ada asosiatif. Perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Yang disebut dengan asosiatif itu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Nah, ini ada contoh kata asosiatif. Orang itu mencatut nama pejabat untuk mencari sumbangan. Nah, di situ ada kata mencatut, ya. Kata catut berarti alat untuk menarik atau mencatut paku dan sebagainya. Tang, ya. Nah, berdasarkan persamaan sifat ini, kata catut dipakai untuk menyatakan makna mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Misalkan, nah, itu yang disebut dengan asosiatif. Nah, ada satu lagi nih contoh asosiasi. Misalkan kata amplop ya, dalam kalimat beri dia amplop untuk melancarkan urusan kita. Nah, kata amplop berarti alat untuk menyimpan surat. Nah, berdasarkan sifat ini, kata amplop dipakai untuk menyatakan makna memberi uang sogokan atau menyuap, ya. Nah, biar lancar urusannya sudah kasih saja petugas itu amplop. Nah, berarti dikasih uang bukan amplopnya. Nah, itulah contoh asosiasi, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ya, itulah 6 macam perubahan makna. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan